Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Megawati, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Banyuwangi, di Koneksi Antar Materi Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kita menanam dan menjaga benih-benih itu sampai mereka tumbuh dan berkembang. Begitulah kita sebagai guru. Kita dituntut untuk dapat menjadi pendamping murid yang memiliki beragam kebutuhan belajar dan potensi yang berbeda. Dengan keberagaman potensi itulah, kita harus dapat menggali dan mengidentifikasi kebutuhan belajar serta mewadahi potensi mereka. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan-keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada murid. Lantas, bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid? Ada 3 aspek dalam memetakan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Kesiapan belajar adalah kapasitas mempelajari materi baru. Kesiapan belajar itu meliputi kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan bisa memberikan kepuasan diri. Aspek ketiga merupakan profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana seorang siswa itu belajar. Memetakan profil belajar murid ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami, natural, dan efisien. Nah, ketiga aspek kebutuhan belajar ini benar-benar penting untuk diidentifikasi oleh guru karena kebutuhan belajar siswa ini berbeda pada masing-masing individu. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana seorang murid itu belajar. Tujuannya untuk memetakan bagaimana cara memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami, natural, dan efisien. Sedangkan faktor-faktor profil belajar murid yaitu diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, seperti suhu ruangan, kebisingan, cahaya ruang, terstruktur atau tidak struktur, atau yang lainnya. Yang kedua, pengaruh budaya. Mungkin ada murid kita yang cara belajarnya santai, kemudian ada yang terstruktur, ada yang pendiam, ada yang ekspresif, ada yang personal dan impersonal. Kemudian preferensi gaya belajar. Mungkin ada gaya belajar murid yang berupa visual, atau lebih auditori, atau malah lebih aktif kinestetiknya. Kemudian ada preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Nah, penilaian diagnostik bertujuan untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai, sehingga kita mendesain pembelajaran harus sesuai dengan level murid kita yang telah teridentifikasi itu tadi. Strategi diferensiasi itu ada beberapa aspek. Yang pertama, ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu bahan belajar yang kita desain untuk memenuhi kebutuhan murid. Misalnya, murid yang menyukai anime, atau murid yang menyukai dunia broadcasting, atau murid yang menyukai film, maka konten atau bahan belajar yang akan kita sampaikan, kita diferensiasi. Kemudian ada diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid itu belajar. Proses apa saja yang akan kita sampaikan, yang akan kita desain dalam pembelajaran itu. Nah, misalnya ada proses di mana kelompok siswa itu mengerjakan suatu produk atau proyek. Kemudian bagaimana kita memberikan bantuan. Kemudian bagaimana kita membuat agenda untuk individu atau kelompok. Bagaimana guru memvariasikan lama waktu. Kemudian bagaimana guru mengembangkan kegiatan yang bervariasi, misalnya untuk visual, auditori, dan kinestetik.
Kemudian bagaimana guru menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Contoh pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi menyusun teks ulasan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, guru terlebih dahulu harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan didapatkan temuan bahwa sebagian besar siswa menyukai menonton film. Beberapa siswa menyukai kegiatan menulis skrip dan beberapa siswa lagi ternyata menyukai dunia broadcasting. Pembelajaran selanjutnya yaitu siswa telah melakukan beberapa kegiatan berikut ini untuk memenuhi gaya belajar siswa yang visual, auditori, maupun yang aktif kinestetiknya. Yang pertama, siswa itu telah menyimak video pembelajaran dalam bentuk video tautan YouTube misalnya. Kemudian, siswa membaca materi-materi tentang menyusun teks ulasan. Atau siswa mengumpulkan informasi tentang objek-objek yang akan diulas seperti film, buku fiksi dan non-fiksi, lagu, karya seni, dan lain-lain. Kemudian, siswa membuka lembar kerja, mengembangkan kerangka teks ulasan menjadi teks ulasan yang utuh sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa teks ulasan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu siswa menonton film. Kemudian, bagi siswa yang lebih menyukai kegiatan menonton film, maka strategi diferensiasi berdasarkan strategi diferensiasi produk, maka produk yang dihasilkan adalah teks ulasan dari sebuah film yang ia tonton. Siswa yang menyukai kegiatan menulis skrip misalnya, boleh saja produk nantinya yang dihasilkan adalah menulis teks ulasan dari novel atau naskah drama. Kemudian, siswa yang memiliki ketertarikan dalam dunia broadcasting itu dapat menulis teks ulasan dari objek yang ia sukai, kemudian membuat video vlog atau podcast mengulas suatu objek yang telah ia susun dalam teks ulasan itu tadi. Kemudian, siswa mengamati contoh teks ulasan milik teman, kemudian mengomentarinya sesuai dengan kriteria kerangka teks ulasan yang ada di lembar kerja atau LK. Kemudian, siswa dibimbing guru menelaah kekurangan-kekurangan apa saja sih dan kelebihan apa yang ada dalam teks ulasan milik teman tadi. Kemudian menyuntingnya secara bersama-sama. Nah, itulah contoh pembelajaran materi bahasa Indonesia menyusun teks ulasan yang dapat guru lakukan dalam desain pembelajarannya sesuai dengan strategi diferensiasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya guru untuk mendesain pembelajaran untuk memenuhi segala kebutuhan belajar murid. Nah, ada beberapa kebutuhan murid yang perlu diidentifikasi oleh guru. Yang pertama, kesiapan belajar, dan yang kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini, maka strategi yang dapat dipakai oleh guru yaitu strategi diferensiasi. Ada 3 hal, yaitu diferensiasi konten atau materi, kemudian diferensiasi proses yaitu pada saat pembelajaran, dan diferensiasi produk, yaitu produk nantinya yang akan dihasilkan oleh siswa setelah pembelajaran. Sekian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.